Anak-anak sekalian, kita bertemu dalam pertemuan kedua. Adapun materi kita pada siang hari ini adalah tentang kekuasaan Kongsi Dagang POC. Ini bisa dilihat materinya pada halaman 24 sampai dengan 37 buku paket. Tapi sebelum materi ini Bapak sampaikan, kita lihat dulu materi kita minggu yang lalu. Materi kita minggu yang lalu, Bapak ingatkan lagi kepada siswa-siswa sekalian, yaitu tentang proses datangnya bangsa Barat ke Indonesia. Nah, kedatangan mereka itu adalah karena motivasi nafsu dan kejayaan Eropa. Di dalam sejarah bangsa-bangsa di dunia dikenal adanya masa penjajahan samudera. Aktivitas penjelajahan samudera ini dalam rangka untuk menemukan dunia baru. Jadi motivasi mereka adalah untuk menemukan dunia baru. Aktivitas penemuan dunia baru ini tidak terlepas dari motivasi dan keinginan untuk bertahan hidup, memenuhi kebutuhan dan kejayaan dalam kehidupan di dunia. Bahkan bukan sekedar motivasi, tetapi juga muncul nafsu untuk menguasai dunia baru, itu demi memperoleh keuntungan ekonomi dan kejayaan politik. Yang kedua, prosesnya orang-orang Barat datang Indonesia yaitu dengan adanya petualangan, penjajahan, dan perebutan hegemoni. Ini materi kita minggu yang lalu. Portugis dan Spanyol perlu kita ketahui adalah pulau-pulau ulung, dapat dikatakan sebagai pelopor pertualangan pelayaran dan penjelajahan samudera untuk menemukan dunia baru di bagian timur. Portugis juga telah menjadi pembuka jalan, menemukan Kepulauan Nusantara sebagai daerah penghasil rempah-rempah. Kemudian menyusul bangsa-bangsa lain, yaitu bangsa Belanda dan Inggris. Nah, tujuan kedatangan mereka ke wilayah timur tidak semata-mata mencari keuntungan melalui perdagangan, tetapi ada juga tujuan yang lebih luas. Apa tujuan yang lebih luas? Itu adalah goal, glory, dan gospel. Nah, ini nanti siswa bisa lihat materi kita minggu yang lalu untuk pendalaman materi. Sekarang kita akan masuk pada materi pada pagi menuju siang hari ini, yaitu kita akan membicarakan masalah kekuasaan Kongsi Dagang POC. Bisa juga dikatakan masa kekuasaan POC. Nah, lahirnya POC ini didirikan pada 20 Maret 1902 oleh Prince Maureen. Seperti telah dijelaskan di muka tadi, bahwa tujuan kedatangan orang-orang Eropa ke dunia timur antara lain mendapatkan keuntungan dan kejayaan. Tujuan ini dapat dicapai setelah mereka menemukan rempah-rempah di Kepulauan Nusantara. Berita tentang keuntungan yang melimpah berkat perdagangan rempah-rempah itu menyebar luas. Dengan demikian, semakin banyak orang-orang Eropa yang tertarik pergi ke Nusantara. Mereka saling berinteraksi dan saling meraup keuntungan dalam perdagangan. Nah, tujuan POC didirikan pada tahun 1902 yaitu membantu keuangan pemerintah Belanda. Kemudian yang kedua, menyaingi pedagang-pedagang dari bangsa lain. Tujuan ketiga, memperkuat posisi sehingga dapat melaksanakan monopoli perdagangan. Dan tujuan yang berikutnya adalah menjalankan pemerintah sebagai wakil pemerintah Belanda di Hindia Belanda. Nah, untuk memperlancar kekuasaan POC, pemerintahan Belanda memberikan kebijakan seperti pelayaran hongi, ekstirpasi, dan kontingentan. Nah, ini bisa kalian pelajari, tambah lagi, digali lagi dalam buku paket. Nah, yang berikutnya ini adalah tentang keserakahan dan kekejaman POC. Setelah merasa nikmatnya tinggal di Nusantara atau di Indonesia dan menikmati keuntungan yang berlimpah dalam berdagang, Belanda semakin bernafsu ingin menguasai Indonesia. Untuk memenuhi nafsu keserakahan itu, POC sering melakukan tindakan pemaksaan dan kekerasan terhadap kaum pribumi. Hal ini menimbulkan kebencian rakyat dan para penguasa lokal.
rakyat dan penguasa lokal tidak mau diperlakukan semena-mena oleh POC. Karena itu tidak jarang menimbulkan perlawanan dari rakyat dan penguasa lokal. Apa yang diberikan oleh pemerintah Belanda kepada POC? Yaitu hak oktroy. Hak oktroy itu adalah hak-hak istimewa diberikan oleh pemerintah Belanda kepada POC. Apa saja hak oktroy itu? Satu, membentuk angkatan perang. Jadi POC mempunyai angkatan perang itu sendiri. Kemudian hak oktroy yang kedua adalah memerintah daerah yang diduduki. Daerah-daerah yang di bawah kekuasaan POC itu ada pemerintahan tersendiri. Yang ketiga, mereka mengadakan perjanjian dengan raja-raja. Jadi POC yang melakukan perjanjian dengan raja-raja, bukan pemerintah Belanda. Karena pemerintah Belanda sudah memberikan hak istimewa kepada POC. Nah, yang lebih hebatnya lagi, yaitu mereka mempunyai hak untuk mencetak uang. Nah, inilah yang menimbulkan keserakahan yang akibatnya menjadi kekejaman POC kepada rakyat Indonesia dan kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Tetapi keserakahan dan kekejaman POC dan kejayaan POC ini menjadi surut. Kenapa dia menjadi surut? Atau dia bangkrut? Atau dia gulung tikar? Ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang tadinya POC berjaya menguasai semua perdagangan Indonesia, mereka banyak mempunyai pundi uang, tapi akhirnya POC gulung tikar. Penyebab yang pertama yaitu banyaknya pegawai POC melakukan korupsi, praktek-praktek feodalisme pada struktur organisasi POC. Yang ketiga, kekuasaan POC begitu luas sehingga kesulitan untuk mengawasinya. Yang terakhir adalah POC mengabaikan peran pemilik modal. Nah, akhirnya pada tahun 1799, tepatnya 31 Desember, POC dibubarkan. Nah, apa yang sudah kita bicarakan, apa yang sudah kita pelajari pada siang hari ini, Bapak akan memberikan kesimpulan tentang kekuasaan kongsi dagang POC. Kesimpulan yang pertama, pada pertemuan kita yang kedua hari ini, yaitu yang dimaksud dengan dunia timur, yaitu penghasil rempah-rempah, yaitu Kepulauan Nusantara. Kesimpulan yang kedua, setelah menemukan daerah penghasil rempah-rempah, perdagangan pun meningkat untuk menghindari persaingan antar pedagang satu bangsa dibentuklah kongsi dagang. Kalau Inggris namanya AIC, berpusat di India, Belanda mendirikan POC di Indonesia. Kesimpulan ketiga, pada awalnya POC dipimpin oleh Dewan 17, berkedudukan di Amsterdam. Tapi untuk lebih efektif dan produktif, yang kalah jabatan Gubernur Jenderal yang berkedudukan di Hindia Belanda. Kesimpulan yang keempat yang kita bisa ambil daripada materi pada siang hari ini, yaitu POC sebagai kongsi dagang yang ingin mencari untung sebanyak-banyaknya. Kemudian mereka semakin bernafsu untuk menguasai daerah-daerah di Nusantara dengan memerangi beberapa kerajaan yang ada. POC akhirnya menjadi kongsi penjajah, mulailah bercokol di kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Nah, kesimpulan yang kelima yang kita bisa ambil daripada materi pada siang hari ini, yaitu pada masa kejayaannya wilayah kekuasaan POC semakin luas. Ternyata hal ini menimbulkan masalah dalam hal manajemen pemerintahan. Pengawasan tidak dapat berjalan dengan baik, berbagai penyelewengan mulai terjadi, pegawai atau pegawai POC mulai hidup mewah dan berfoya-foya, penyakit korupsi semakin merebak, hutang POC meningkat, dan kas untuk membiayai perang POC berada pada posisi bangkrut. Dan akhirnya pada tahun 1799, tepatnya 31 Desember, POC dibubarkan. Nah, inilah kesimpulan yang bisa siswa dapatkan pada materi kita pada hari ini. Tetapi bukan hanya ini saja, karena siswa dimintakan juga untuk membaca literasi yang berhubungan dengan materi kita pada hari ini. Nah, setelah kesimpulan ini diberikan, Bapak akan memberikan tugas. Tugasnya yaitu buatlah karya tulis untuk kita presentasikan pada tatap muka dengan judul Keserakahan POC. Jadi kalian buat karya tulis, kemudian kalian foto atau kalian screenshot, kalian kirim ke Google Classroom selama-lamanya sebelum pertemuan ketiga, yaitu tanggal 8 Agustus 2020. Nah, demikianlah anak-anak sekalian, terima kasih
atas perhatian kalian pada pembelajaran tutor online pada hari ini. Nanti kita akan bertemu pertemuan yang ketiga minggu depan. Harapan Bapak, pesan Bapak, ikutilah protokol kesehatan yang sudah disampaikan oleh pemerintah. Yang pertama, kita menggunakan masker. Yang kedua, kita cuci tangan dengan baik. Ketiga, kita usahakan tidak usah berkumpul, berkerumun apabila itu tidak terlalu penting. Itu saja anak-anak sekalian, pesan Bapak. Bapak tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Selamat siang, salam merdeka. Oke, nah, terus